أن الله تكشف برحمة وإلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وعباده الكرام أشهد أن لا إله إلا الله الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil 'azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli warzuqni al-fahmal qawi wa saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam hari ini kita kembali dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di majelis yang mulia ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam mudah-mudahan selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad beserta para sahabat dan para kerabat serta pengikut-pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Berdua baginya melasma. Nah, jadi ini salawat yang malam Senin tadi diijazahkan oleh Tuan Guru Ki Haji Abdul Salam Ading Guru Bakhit. Jadi salawat ini ada yang menyebut dengan nama salawat ummi, ada juga yang menyebut nama salawatnya salawat alil qadri. Nah, juga ada yang menyebut salawat azimil jah. Nah, jadi adapun salawat ini faidahnya atau fadilatnya sebagaimana yang ulun temukan di kitab dan juga penjelasan oleh Tuan Guru Haji Abdul Salam semalam. Nah, ini salawat fadilatnya semalam apabila mengamalkan ini habis sembahyang sekali ataupun 3 kali, insya Allah nanti di saat kita sakaratul maut atau meninggal, nah itu insya Allah Nabi Muhammad yang akan menyambut roh kita. Nabi Muhammad yang akan membimbing kita untuk bersyahadat di saat kita itu meninggal. Nah, ini salawatnya, jadi Nabi Muhammad lah yang akan menyambut kita di saat meninggal kita. Kemudian di saat roh kita atau jasad kita itu dimasukkan ke liang lahat, ke dalam kubur, nah itu pun juga nanti Nabi Muhammad yang akan menyambut kita. Dan juga di saat kita itu keluar dari kubur, dikumpulkan di padang mahsyar, nah itu nanti juga Nabi Muhammad lagi yang membimbing kita, yang membawa kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini salawatnya bagus diamalkan habis sembahyang 5 waktu, dibaca sekurang-kurangnya sekali atau 3 kali atau hendak lebih banyak lagi kada Bapak. Karena salawat itu semakin banyak dibaca semakin bagus dan pasti diterima oleh Allah. Nah, mengenai salawat itu amalan yang pasti diterima oleh Allah. Kalau amalan yang lain, baca Al-Quran, baca zikir, sembahyang, berpuasa, itu tergantung keikhlasan kita. Apabila salawat ini sekalipun dibaca dalam keadaan riya, umpama sombong, atau lagi misalnya pamer, nah ini tetap salawat itu amalan yang pasti diterima oleh Allah. Karena apa? Karena Allah memandang kepada kemuliaan Nabi kita Muhammad. Ujar dalam syair itu disebutkan,
Adimis salata 'alan nabi Muhammadi faqabuluha hatman bighairi taraddudi a'maluna bainal qabuli wa raddiha illa salata 'alan nabi Muhammadi. Kekalkanlah kata ulama baca salawat, istiqomahlah membaca salawat, karena salawat ini kabulnya itu hatman, pasti diterima oleh Allah bighairi taraddudi, tanpa ada keraguan. Amaluna bainal qabul wa raddiha, amal kita yang lain daripada salawat itu bainal qabul wa raddiha, antara diterima antara ditolak. Illa salata 'alan nabi Muhammadi, kecuali salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi insyaallah mungkin mengamalkan ini pasti kabul. Apa yang menjadi faidah daripada salawat ini insyaallah nanti di saat kita meninggal, di saat kita sakaratul maut, insyaallah Nabi kita Muhammad yang akan menyambut roh kita. Mudah-mudahan kau istiqamah lah mengamalkan ini, sekurang-kurangnya sekali dibaca imbas sembahyang. Nah, itu bunyi salawatnya, yang perhatikan di kertas itu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin. Nah, Muhammadin itu kan seharusnya tanwin lah, Muhammadin gitu lah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin an-nabiyil ummi, an-nabiyil ummi al-habibil ali al-qadril azimi al-alil qadri al-azimil jahi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Atau yang sambung sepanjangan itu bisa juga. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin an-nabiyil ummiyil habibil alil qadril azimil jahi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Atau nang pasnya tulisan Latin di bawah itu, nah nang pian tanyaman membaca nang Latin di bawah ta. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin. Nah baru an-nabiyil ummi al-habibi al-alil qadri al-azimil jahi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Nah itu pas nang di bawah itu tulisan Latinnya itu koma-komanya pas, kalau pian membaca hendak bawa wakaf lah. Menang Arab di atas itu mun pian bisa sambung langsung disambung bisa juga dibaca langsung seterusnya tuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin an-nabiyil ummi al-habibi al-alil qadri al-azimil jahi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Nah kalau ulun artiakan lah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ya Allah berikanlah salawat kepada penghulu kami Nabi Muhammad. An-Nabi, yang mana Nabi Muhammad ini seorang Nabi. Al-Ummi, seorang yang ummi. Ummi itu artinya tidak bisa membaca, tidak bisa menulis. Dan Nabi kita itu sebelum menjadi Rasul, sidin orangnya ummi. Tapi umminya Rasulullah itu menjadi mukjizat bagi sidin, menjadi kemuliaan bagi sidin. Karena seandainya Nabi ini menjadi orang yang bisa membaca menulis sebelum menjadi Rasul, pasti orang menyangka Nabi itu menjadi Rasul mengambil kitab Al-Quran itu daripada salinan kitab-kitab orang bahari. Tapi karena Nabi ini kada bisa membaca, kada bisa menulis, maka murni kitab suci Al-Quran itu adalah wahyu daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Nabi itu seorang yang ummi. Al-Habibi, Habib itu artinya kekasih atau orang yang dikasihi oleh Allah. Al-alil qadri. Nah, itu wakafnya kayak itulah, al-alil qadri, orang yang tinggi. Qadar itu artinya orang yang tinggi kemuliaannya. Jadi qadar itu bisa maknanya adalah kemuliaan. Lailatul Qadar adalah artinya malam kemuliaan. Al-alil qadri, orang yang tinggi kemuliaannya. Al-azimil jahi, yang besar pangkatnya. Al-azim itu yang besar, al-jahi pangkat, wa ala alihi wa sahbihi wa sallim, dan atas keluarganya dan sahabatnya, wasallim, dan salam kepada Nabi. Jadi wasallim itu anunya sambungan daripada salli tadi, Allahumma salli wa sallim. Jadi jangan dibaca wasallam kena, amun wasallam salah kena, sesuai baris nang wasalli tadi. Kalau wasalli wasallim, kalau salla wasallam. Nah jadi itu salawat sudah diijazahkan oleh guru oleh guru tuan guru ya, Haji Abdul Salam bin Syekh Ahmad Mughni, ading guru bakhit. Nah mungkin kalau misalnya malam ini ada yang belum dapat ijazah
atau malam Senin tadi mungkin ada yang kada hadir. Nah, jadi ulun ulangi salah ijazahnya nih kalau pian belum dapat ijazah. Jadi ulun salawat ini bukan hanya dari Tuan Guru Haji Abdul Salam aja dapat ijazah, pernah lawan Guru Munawar pernah dapat ini salawat, lawan guru-guru yang lain di Martapura, Guru Syukri Unus juga pernah dapat ini ijazah salawat. Nah, jadi dengan ijazah yang pernah ulun ambil daripada guru-guru ulun, ijazah ini salawat kepada pian yang hadir barataan, ulun ijazahkan lawan pian barataan. Nah, jadi pian terima lah, jadi amalkan silahkan. Hendak pian sampaikan ke laki pian atau ke bini pian atau anak-anak pian, terserah aja, nak mamalkan bagus saja. Artinya sudah diizinkan aja toh. Kemudian kita membaca kitab sedikit lah. Bismillahirrahmanirrahim. Nasihat yang berikutnya adalah nasihat Allah tentang berpuasa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Artinya, hai orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang yang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Nah, jadi di ayat ini adalah ayat tentang kewajiban kita itu berpuasa di bulan suci Ramadan. Nah, Allah mengkhitab atau Allah memanggil di ayat ini adalah orang yang beriman, hai orang-orang yang beriman. Tidak menyebut Allah dalam ayat ini ya ayyuhan nas, apalagi ya ayyuhalladzina kafaru. Tapi yang dipanggil Allah adalah wahai orang-orang yang beriman. Nah, maksudnya ayat ini adalah yang diwajibkan berpuasa itu adalah orang yang beriman. Puasa ini kewajiban daripada orang yang beriman. Dan juga maknanya Allah memanggil orang yang beriman itu untuk berpuasa. Artinya hanya orang-orang yang berimanlah yang Allah sanggupkan untuk berpuasa. Kalau dia punya iman, insya Allah puasa itu mudah aja menggawe. Soalnya Allah sudah memanggil hai orang-orang yang beriman, artinya yang berpuasa itu hanya orang-orang yang beriman. Kalau kada berpuasa berarti kebalikan daripada beriman. Jadi puasa ini patokannya itu bukan kesehatan awak, kekuatan awak atau ganal halusnya awak. Orang ada aja yang ganal awaknya sehat, awaknya kuat, tapi kada sanggup berpuasa. Bukan masalah badannya yang maulahnya kada sanggup, tapi imannya yang lemah. Apabila imannya lemah, rasa uyuh benar berpuasa, rasa ngalih benar rasanya berpuasa, iman itu nang menjadi kekuatan dia itu untuk melaksanakan puasa. Tapi ada juga orang nang awak pina gegeringan aja orangnya, awaknya kurus, pina kada tepi bagizi modelnya nih, tapi sanggup aja berpuasa. Maka sampai tunai pulang sebulanan, kada berpacah-pacahan. Nah, artinya yang menjadi patokan kekuatan seseorang itu melakukan ibadah puasa adalah keimanan yang di hatinya, itulah yang menjadi kekuatannya. Nah, berarti kita nih ya sadar-sadar lah kalau misalnya kita nih pina uyuh, pina ngalih benar rasanya berpuasa nih. Nah, berarti iman kita di saat itu lemah. Karena iman kita itu menurut akidah kita, akidah Asy'ariyah, akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, iman itu bisa menaik, bisa berturun. Kadang-kadang iman itu meningkat, kadang-kadang menurun. Apabila kita bawa beribadah, maka iman tadi meningkat, menaik. Dan apabila kita bawa bermaksiat, nah iman tadi menurun. Nah, mungkin karena kita ini maksiatnya banyak, akhirnya iman kita lemah. Nah, akhirnya menggawe ibadah rasa uyuh benar, rasa lapah benar rasanya. Nah, ini karena iman kita lah yang di saat itu sedang turun. Sebagaimana kata Allah diwajibkan atas orang yang sebelum kamu. Nah, jadi puasa ini pun juga diwajibkan bukan hanya kepada orang yang beriman daripada beragama Islam, tapi sebelum kita orang Islam pun juga diwajibkan berpuasa. Nah, lalu kata ulama, ada yang mengatakan puasa orang di zaman dahulu itu, ada yang mengatakan puasa Ramadan juga. Ada yang mengatakan puasa wajib puasa tapi bukan di bulan Ramadan. Tetapi pendapat daripada Imam As-Suyuti yang sahih itu mengatakan
Ramadan ini adalah khususiat bagi umat Nabi Muhammad. Khusus bagi umat Nabi Muhammad. Selain daripada umat Nabi Muhammad dahulu itu diwajibkan juga berpuasa, tapi mereka itu bukan di bulan Ramadan, tapi di bulan lain. Tapi ada kewajiban sama-sama wajib berpuasa. Kalau kita orang beriman, orang Islam wajib berpuasa di bulan Ramadan. Kalau orang yang lain kada tahu kita bulan apa, kada tahu, tapi ada kewajiban berpuasa bagi mereka. Dan ada juga pendapat ulama mengatakan sama orang dahulu itu orang Yahudi, orang Nasrani itu pun mereka juga diwajibkan berpuasa di bulan Ramadan. Tapi mereka itu dahulu dalam melaksanakan ibadah puasa Ramadan ini tersesat dalam menggawinya. Seperti orang Yahudi. Orang Yahudi itu dahulu mereka merubah puasa Ramadan ini menjadi ibadah puasa cuma satu hari, yaitu di hari Asyura. Jadi orang-orang Yahudi dahulu itu mereka seharusnya berpuasa sebulanan di bulan Ramadan, tapi mereka cuma hanya mengerjakan satu hari aja, itu pun mengerjakannya di hari Asyura tanggal 10 Muharram. Karena kata mereka kami bersyukur di hari Asyura ini Nabi Musa alaihissalam selamat. Nah, Nabi Musa alaihissalam selamat daripada kejaran Fir'aun ujarnya. Lalu akhirnya mereka berpuasa. Mereka mewajibkan diri mereka berpuasa di hari Asyura. Nah, ini kesesatan yang dilakukan oleh orang Yahudi, mengganti puasa Ramadan kepada bulan Muharram. Kemudian mengganti yang tadinya sebulan penuh diganti dengan cuma satu hari aja. Kemudian kalau orang Nasrani itu dikatakan mereka itu dahulu pernah bertahun-tahun beberapa kali Ramadan, pernah mengerjakan Ramadan sebulanan. Namun pada suatu tahun, tepat di tahun itu musim panas yang luar biasa. Akhirnya mereka itu terganggu, hendak begawi terganggu, kada sedang berpuasa, hendak sapar berlayar untuk kemana misalnya terganggu karena mereka sedang berpuasa. Nah, akhirnya di tahun itu dikatakan para tokoh-tokoh Nasrani itu berkumpul. Ujar orang Nasrani, kita ganti aja sudah Ramadan ini ke bulan Rabi, bulan musim semi. Apakah itu bulan Rabiul Awal atau Rabiul Akhir, pokoknya di musim dingin lah, musim nang sejuk. Nah, akhirnya ketika itu sepakatlah orang-orang Nasrani, tokoh-tokohnya itu Ramadan itu diganti kepada bulan musim semi, musim nang sejuk. Nah, lalu kata mereka karena kita sudah berani memindah Ramadan kepada bulan yang lain, maka sebagai kiparat dosa kita ujarnya kita tambahi pulang 10 hari puasanya. Jadi akhirnya yang tadinya 30 hari menjadi 40 hari. Nah, ini kesesatan yang dilakukan oleh Nasrani. Sudah berani memindah bulan Ramadan, kemudian menambahi pulang, ditambahinya 10 hari. Kemudian raja orang Nasrani itu dikatakan di saat itu sedang diuji penyakit garing. Lalu ujar raja tadi bernazar, apabila aku sembuh kena daripada garing gue ini, maka puasa nang 40 hari ini ditambahi seminggu pulang. Ujar raja ini bernazar. Nah, akhirnya ternyata beberapa hari kemudian, berminggu-minggu kemudian sekalinya sembuh si raja tadi. Akhirnya ditunaikanlah nazar tersebut. Akhirnya puasa mereka itu 47 hari puasanya. 47 hari berpuasa. Kemudian pulang raja tadi, imbah meninggal raja nang garing tadi meninggal, kemudian diganti oleh raja nang hanyar. Udah oleh raja nang hanyar mengatakan, ini mengalang-alang berarti 3 hari lagi jar. Tambahinya pulang 3 hari supaya genap 50 hari. Nah, akhirnya tambahinya pulang 3 hari. Akhirnya 50 hari berpuasa itu orang-orang Nasrani. Nah, jadi malah menyakiti diri, inilah malah memberatakan diri. Dan bahkan orang dahulu itu dikatakan puasa mereka itu bukan cuma siang aja, tapi seharian semalaman. Minal atamati ilal atamah. Jadi dikatakan mulai waktu isya sampai isya pulang. Puasa seharian semalaman. Jadi berbuka langsung bersahur. Makan berbuka itu langsung makan bersahur. Jadi makan langsung puasa pulang sampai isya. Makan pulang langsung bersahur, makan itu berpuasa pulang seharian semalaman. Nah, ini bayangkan orang dahulu itu lah, syariat umat terdahulu itu berat, lebih berat daripada kita umat Rasulullah. Umat Rasulullah ini mudah aja, puasa cuma seharian siang aja. Ya, kita hitung 13 jam lah, mulai jam 5 kan, mulai subuh sampai
sampai maghrib. Itu kan bilang ada kau berjalan lagi, rayang-rayang berjalan sudah, apalagi seharian semalaman ya Allah. Sepak batu kayak kalekernya tegaling. Nah, kauyuhan benar tuh puasa. Apalagi seharian semalaman bilang bisa belingkur ditilam aja lagi. Jadi untung kita umat Rasulullah ini dimudahkan oleh Allah untuk berpuasa di bulan suci Ramadan. Dan kemudian berpuasa ini termasuk ibadah yang mana di bulan Ramadan itu semua amal ibadah itu dilipat gandakan oleh Allah. Pahala ibadah sunnah menjadi pahala wajib. Pahala wajib yang tadinya 70 sampai 700 bahkan dilebihkan oleh Allah. Sampai kada berhitung lagi berapa hitungannya, kalipat gandaannya kada tahu. Nah, ini kemurahan Allah di saat datangnya bulan suci Ramadan. Dan bahkan bukan pahala aja yang dilipat gandakan oleh Allah, tapi jalannya pun dimudahkan oleh Allah. Kalau pahala dilipat gandakan oleh Allah itu memang wajar. Kenapa? Karena Ramadan itu adalah bulan di mana Allah melipat gandakan pahala. Tapi kemudian pulang Allah memudahkan jalannya. Jalan kita beribadah itu di bulan Ramadan itu mudah. Kenapa? Karena pertama, orang bulan Ramadan itu nafsu menjadi lemah di saat kita bawa berpuasa. Kita biar nafsu ini apabila berpuasa nyata sudah lama nafsu. Perhatian puasa atau apalagi prak maghrib tuh biar istilahnya bini bapur beginjo ya kada kepingin rasanya. Nafsunya hilang sudah ya kalau lah. Yang ada tuh makan pikiran nih kada lagi tuh pikiran hendak macam-macam. Nafsu lemah di saat itu. Kemudian pulang bukan nafsu aja yang lemah, syaitan yang menjadi penggoda kita yang kedua. Syaitan itu ketika awal datang malam Ramadan sudah dibelenggu oleh Tuhan. Dipenjara oleh Allah. Ditangkap bahasa kita oleh Allah. Mereka tidak sanggup untuk menggoda manusia. Nah, jadi dua faktor yang menyebabkan kita ini macam-macam berbuat maksiat, malas beribadah itu sudah dihilangkan oleh Allah. Nafsu melemah, kemudian syaitan pun dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mudah jalannya. Beribadah nyaman, baca Quran nyaman, kemudian pulang tarawih rasa nyaman. Nah, lalu kata ulama, kenapa kita ngejar misalnya berpuasa sudah juga tapi nafsu malah kuat benar, malah maksiat jalan juga, puasa jalan juga, maksiat jalan juga. Nah, itu ada sebuting lagi faktor yang ketiga ujar ulama, itu yang disebut dengan syaitanun insaniyah, syaitan yang berbentuk manusia atau hantu baikong bahasa kita nih lah. Kita kadang-kadang puasa nyaman sudah kawan membujuk nih, lebih kita baca aja sudah behinipan aja. Nah, ini syaitan yang berbentuk manusia nih lah, syaitan yang dirasuki oleh manusia yang dirasuki oleh syaitan, akhirnya dibujuknya kita. Nafsu sudah lemah nih untuk berbuat maksiat. Kemudian pulang syaitan kada kau menggoda, tapi ada saikong lagi tadi manusia. Kawan juga sekalinya penjahatnya bahasa kita nih lah. Nah, dibawainya makanan, dibawainya banyalam dalam banyu, tagok banyu aja supaya kanyang. Nah, ini katanya syaitan insaniyah, syaitan yang berbentuk manusia. Nah, jadi kita untunglah menemui bulan suci Ramadan, untung benar. Kenapa? Karena berkahnya puasa Ramadan itu luar biasa. Nah, malamnya tarawihan, nyaman kalau tarawih itulah. Nah, cuman tarawih itu jangan jepang terlalu cepat benar. Ngaran tarawih itu kalau bahasa Arab artinya beristirahat, bertenang-tenang, rawaha yurawihi. Tarawih itu artinya santai-santai. Jadi mun sembahyang tarawih nang kaya hayam mematuk umpan itu lain tarawih ngarannya. Itu lain tarawih. Tarawih itu artinya bersantai-santai, bertenang-tenang, itu ngaran tarawih. Amun sembahyang tarawih bilang berapa sekali hinak berataan, nah ini kene kaliwatan dia bilang ya Allah. Apalagi nang kayak di mana di Blitar itu apa itu? 7 menit dah untung tarawih lawan witir-witir aja. Lawan witir-witir aja untung membaca Fatihah aja bilang kadang-kadang dolin jauh-jauhnya aja. Hanya bismillah dolin aja pulang. Kasihan nang sakit pinggang bilang anak atah pinggang ya Allah. Bahkan ada belum baca di komentar YouTube-nya adalah ada jamaah nang bepander aku aja kawisi tadi coba kami behera babuli ke masjid tuntung sudah. Hanya rahatan kami behera aja mbak bulik napa ka mana ke masjid nang berjamaah tadi sekali tuntung sudah rahatan kami behera aja ada apa ada behera kami aja paling berapa menit tuntung apa imamnya bilang berapa ratus kilometer per jam itu kalau lah cepat benar tuh. Maka biar wah ini mau cepat imamnya pindah banyak jamaahnya
Itu lah. Belakas bulik ya kalau lah. Tapi nang anom pang nang ketujuh nang capat-capat menang toha tu pikir nang pina lambat-lambat ya kalau lah. Kasihan juga nang toha mun kacapatan. Di sini siapa biasanya imamnya Jamal sadang jopang ya kalau ini sadang aja tapi kada cepat pada jopang sadang aja tah sadang capatnya. Tapi bagus juga banyak jamaahnya ya kalau nah banyak jamaahnya biar ada kaul ulama itu mengatakan boleh nah kayak Guru Abdul Salam mengatakan kalau boleh sembahyang itu bercapat supaya kada ada memberi peluang ke setan ya. Itu fatwanya nih fatwa ulama yang mengatakan boleh sembahyang bercapat, yang penting hak-hak sembahyang itu terpenuhi, pemakninahnya terlaksanakan, bacaannya yang wajib-wajibnya bujur-bujur bacaannya. Nah masalah yang sunnah-sunnah itu bahasa kita Jakarta kada baca pun kada apa-apa. Ada fatwa ulama yang kayak itu agar tidak memberi peluang untuk syaitan menggoda kita. Karena syaitan ini pun kacapatannya bingung kemana masuknya apabila Maju setan ini kada kau menggoda, aku mau bilang apa orang sujud harus nih kada kawal lagi masuk setan ya Allah. Nah itu kalau hendak bercapat ada fatwanya, hendak mengobatin itu ya Allah. Nah, kemudian Allah berfirman syahrul ramadhan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Artinya bulan suci Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang hak dengan yang batil. Nah, jadi ayat ini menerangkan bahwasanya Ramadan ini adalah bulan di mana diturunkan Al-Qur'an. Jadi secara keseluruhan dulu yang penting tahu kita yang Al-Qur'an itu turunnya di bulan Ramadan. Walaupun nanti ulama akan berbeda pendapat, ada yang mengatakan adalah Al-Qur'an itu turunnya tanggal 17 Ramadan. Itu tepatnya pada kejadian perang Badar. Yang dikatakan dalam Al-Qur'an itu Yaumal Furqan, Yaumal Taqal Jam'an, adalah Al-Qur'an itu diturunkan di hari Al-Furqan. Hari Furqan itu adalah hari di mana bertemunya dua kelompok. Kelompok orang Islam, kelompok dengan orang kafir berkelahi, yaitu perang Badar tanggal 17 Ramadan. Itu yang menyebutkan tanggal turunnya Al-Qur'an tanggal 17 Ramadan. Ada lagi yang mengatakan Al-Qur'an itu turunnya adalah malam Lailatul Qadar. Tapi di bulan Ramadan juga. Sebagaimana di surah Di surah Al-Qadar itu kan inna anzalnahu fi lailatil qadri. Sesungguhnya kata Allah kami turunkan Al-Qur'an itu pada malam Lailatul Qadar. Nah, Lailatul Qadar ini kita kada tahu malam pastinya apabila. Ada yang mengatakan tanggal 21, 23, 25, 27, 29. Dan ada yang mengatakan pulang di hadis itu Lailatul Qadar itu turunnya adalah 10 hari yang terakhir. Dan 10 hari yang terakhir ini pulang yang paling diharapkan adalah malam-malam ganjil. Kada tahu malamnya tanggal berapa. Dan bahkan Imam Ghazali mengatakan turunnya Lailatul Qadar itu bisa dipastikan mulai awal sampai akhir bisa aja. Tanggal 1 bisa, tanggal 2 bisa, tanggal 3 bisa. Kada tahu apabila pastinya. Artinya kesimpulannya dengaran Al-Qur'an itu turunnya adalah di bulan suci Ramadan. Masalah tanggalnya itu diselesaikanlah oleh ulama. Dan ada juga yang mengatakan Al-Qur'an itu turunnya ke bumi itu berangsur-angsur. Tanggalnya 17 Ramadan di bulan Ramadan itu adalah turun pertama kali kepada Nabi Muhammad, yaitu pada surah Surah Al-Alaq, itulah ayat 1 sampai 5 itu turunnya di bulan suci Ramadan. Adapun turun dari Allah, pertama kan turunnya dari Allah kepada kemana ke langit dunia lah. Dari Allah turunnya ke langit dunia. Itu dikatakan kada tahu tanggal berapa. Jadi turunnya itu kada langsung kepada Nabi Muhammad, tapi turunnya pertama ke langit dunia. Dari langit dunia ini pulang turunnya hanya ke Nabi Muhammad berangsur-angsur, sedikit demi sedikit tergantung kejadian yang akan terjadi. Jadi umpama ketika diwajibkan disuruh untuk bertayamum, ketika Nabi Muhammad kehabisan banyu di perjalanan, maka ganti wudhu adalah bertayamum, turun ayat tentang tayamum. Kemudian di saat tentang bini sedang haid, umpama kada boleh berhubungan badan lawan bini, turun ayat tentang haid, yas'alunaka 'anil mahid. Kemudian ketika orang bertakon lawan Nabi Muhammad tentang apa itu ruh,
Turun pulang ayat yang berbunyi yas'alunaka 'anir ruh. Jadi turunnya itu adalah munajjaman sedikit demi sedikit tergantung tergantung keperluan daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sempurnanya Al-Qur'an itu turunnya adalah selama 23 tahun, yaitu adalah Nabi Muhammad menjadi seorang rasul 13 tahun di kota Mekah dan 10 tahun di kota Madinah. Nah, semasa itulah turunnya kitab suci Al-Qur'an. Nah, kemudian yang berikutnya setelah adanya itulah nasihat Allah tentang haji. Sampai situ dulu. Nah, jadi itu salawat tadilah mudah-mudahan kau amalkan lah. Dan kau amalkan ya misalnya kada kawajuan sembahyang kali 5 waktunya umpama ataupun kada di luar sembahyang, misalnya di luar sembahyang kada apa-apa, misalnya nang waktu-waktu nang lagi kita baca amalan, misalnya waktu pagi atau sore bisa aja. Tapi yang paling bagus itu amalan itu dibaca imbas sembahyang lah, imbas sembahyang. Nah, mudah-mudahan dengan berkat kita berkumpul di majelis yang mulia ini, mudah terkumpul badan dalam surganya Allah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan Allah mengampuni segala dosa-dosa kita, dosa kedua orang tua dan dosa guru-guru kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan berataan kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah, mati membawa iman husnul khatimah ala hadiniyat wa ila hadratin nabi al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma wa zidna 'ilma wa zidna 'ilma. Allahumma rzuqna al-ikhlas fi talabil ilmi wa fi nashri wa fi jami' ta'at. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.